Bab 231, menggabungkan 4 harta karun menjadi satu. Huang Xiaolong menghabiskan hari-hari berikutnya dengan rutinitas yang sama, meminum setetes eliksir Buddha geosentris dan mengaktifkan formasi 10 Buddha untuk berlatih seni sumi ilahi. Detik demi detik berubah menjadi menit yang berubah menjadi hari, ki pertempuran dan kekuatan spiritual Huang Xiaolong meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 10 hari, Huang Xiaolong yang berada di pertengahan Xiantian Orde ketiga maju ke puncak pertengahan Xiantian Orde ketiga. 20 hari kemudian, Huang Xiaolong berhasil menembus tahap akhir Xiantian ketiga. Pada saat yang sama Huang Xiaolong mencapai tahap akhir ketiga, jumlah lengan yang bisa dibentuknya berlipat ganda menjadi lebih dari 120. Namun, setiap lengan tambahan setelah itu menjadi lebih sulit dibentuk. Sebelumnya, ia bisa membentuk minimal 3 hingga 4 lengan dalam latihan sehari, tetapi setelah mencapai 120 lengan, ia paling banyak bisa membentuk 1 lengan tambahan dari latihan sehari. Dengan ramuan Buddha geosentris dan penempaan dari energi Buddhisme pada formasi inti, pertahanan fisik dan kekuatan Huang Xiaolong meningkat setiap hari. Ketika indera spiritual Huang Xiaolong menyapu seluruh tubuh bagian dalamnya, ia menemukan lapisan cahaya Buddha di atas lubang, meridian, tulang, dan sumsumnya. Waktu terus mengalir. Terpencil di dalam gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong telah berlatih selama lebih dari 1 bulan, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak tahap ketiga Xiantian akhir dan kitab metamorfosis tubuhnya maju ke tahap 10, harimau jongkok. Pada hari ini, seperti hari-hari lainnya di bulan itu, Huang Xiaolong menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan mulai berlatih seni sumi ilahi dalam formasi 10 Buddha di tengah aula kuil. Serangkaian lengan halus muncul di tubuhnya, sementara naga hitam dan biru melayang di kehampaan di atasnya, dengan rakus melahap ki naga sejati yang mengalir turun dari ruang lain. Mungkin itu adalah efek dari energi Buddhisme dari dunia Buddha, tetapi sekarang ada lapisan pendaran emas di permukaan sisik naga kembar itu. Tiba-tiba, Huang Xiaolong bergetar dan gema kecil terdengar dari tubuhnya, diikuti oleh cahaya keemasan yang terang. Naga hitam dan biru di kehampaan di atas meraung tanpa henti. Momentum yang lebih kuat dari sebelumnya terpancar dari Huang Xiaolong. Xiantian Orde keempat. Setelah menjalani penebusan dosa berat selama 2 bulan, Huang Xiaolong akhirnya berhasil mencapai tingkat Xiantian keempat. Ki pertempuran dunia bawah yang melimpah, ki naga sejati, dan ki Buddhisme mengalir di sepanjang tubuh Huang Xiaolong. Sebelumnya, di Laut Ki Huang Xiaolong, hanya ada 2 jenis ki pertempuran yang terbentuk, satu adalah ki pertempuran dunia bawah dalam bentuk Archdemon of Hell dan yang lainnya adalah naga ilahi primordial. Namun sekarang, ada ki baru tambahan yang terbentuk dalam bentuk Buddha emas. 3 mandat besar telah terbentuk. Untuk kecepatan terobosan Huang Xiaolong yang mengkhawatirkan ke tingkat keempat Xiantian, selain ramuan Buddha geosentris, 3 mandat besar memainkan peran penting dengan mempercepat laju penyerapan energi spiritual oleh Huang Xiaolong. Akhirnya, aku berhasil menembus Orde keempat. Huang Xiaolong menghentikan latihannya saat matanya berbinar gembira. Melangkah ke Orde keempat, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan saat dia berada di Kekaisaran Duanren. Ketika Huang Xiaolong meninggalkan Kekaisaran Duanren menuju Kekaisaran Buddha terberkati untuk mencari Gunung Sumi yang saleh, dia hanya seorang Xiantian Orde kedua. Sekarang, dia 2 tingkat lebih tinggi. Kalau dihitung mundur, belum 3 tahun sejak Huang Xiaolong melangkah ke wilayah Xiantian dan berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kekuatan Xie Putih. Huang Xiaolong merenung. Saat mereka bertarung satu sama lain untuk memperebutkan kejuaraan pertempuran kota Kekaisaran, Xie Putih merupakan Xiantian Orde kedua awal, 1 tingkat di atas Huang Xiaolong, tetapi sekarang, sangat mungkin Xie Putih belum mendekati Xiantian Orde ketiga. Sudah saatnya baginya untuk bergegas kembali ke Kekaisaran Duanren, mungkin dia bisa tiba tepat waktu untuk menghadiri upacara pernikahan adik perempuannya Huang Min dan Guo Tai. Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, meninggalkan kuil Sumi. Formasi 10 Buddha suci kuno Gunung Sumi yang suci terletak di perut gunung. Kalau dipikir-pikir, Huang Xiaolong benar-benar tersembunyi dari dunia luar selama 2 bulan latihan ini. Dari Gunung Sumi yang ilahi, Gunung Sumi yang ilahi yang seukuran butiran pasir terbang dari tanah ke telapak tangan Huang Xiaolong sambil melambai, dan dalam prosesnya membesar hingga seukuran telapak tangan. Huang Xiaolong menyerap gunung emas itu ke dalam tubuhnya, melayang di atas lautan jiwanya seperti 3 harta surgawi lainnya. Namun, pada saat itu, Gunung Sumi yang saleh, pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut yang baru-baru ini sunyi senyap, meledak dalam prisma cahaya yang ganas. Energi Buddhisme dari Gunung Sumi yang saleh membanjiri, menyebar ke setiap sudut lautan jiwa Huang Xiaolong. Seolah-olah 3 harta surgawi itu beresonansi dengan energi Buddhisme yang berasal dari Gunung Sumi yang saleh, ketiganya pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut bersinar semakin terang, mengeluarkan suara dengungan panjang yang tak terduga. Merasakan reaksi aneh dari keempat harta surgawi itu, Huang Xiaolong tercengang. Saat dia memasuki Gua Buddha, meski dia berada di Laut Penderitaan, pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut tidak menunjukkan sedikit pun reaksi, namun saat ini, reaksi mereka sangat radikal hingga ekstrim. Dari persepsi Huang Xiaolong, tampaknya 3 harta surgawi itu takut pada Gunung Sumi yang saleh, bersatu untuk melawan energi Buddhisme yang keluar dari gunung emas. Namun itu sia-sia, ledakan energi yang kuat itu melemah dan berkurang di bawah cahaya keemasan yang tampaknya lembut. Huang Xiaolong terus menonton, mengira semuanya hampir berakhir, tetapi keempat harta surgawi itu tiba-tiba keluar dari tubuhnya tinggi ke udara, terbang dalam gerakan melingkar. Kekuatan hisap yang kuat datang dari Gunung Sumi yang saleh, menahan pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak, menarik mereka lebih dekat ke dirinya. Meskipun mereka berjuang mati-matian, tidak ada yang berhasil terbang lebih dari 100 meter dari Gunung Sumi yang saleh.
Seiring berlalunya waktu, jarak antara keempat khazanah surgawi itu makin pendek, meski pancaran cahaya dari pagoda harta karun Linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut makin kuat, namun perlawanan dan perjuangannya sia-sia. Pada akhirnya, 3 harta karun surgawi itu memasuki 10 meter di dalam area lingkaran cahaya emas Gunung Sumi yang saleh. Pada saat ini, pilar cahaya yang cemerlang melesat dari puncaknya, 10 patung Buddha diproyeksikan di udara. 10 patung Buddha yang sama persis dari formasi kuno suci di intinya. Kemunculan 10 Buddha meningkatkan kekuatan Gunung Sumi yang saleh, energi Buddhisme menerjang seperti gelombang pasang yang tak berujung ke sekelilingnya. Seketika melilit pagoda harta karun Linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut, menghisapnya ke dalam tubuh emasnya. Pagoda harta karun Linglong turun lurus menjadi paviliun pagoda di tengah jalan, cincin pengikat dewa diserap ke salah satu dari banyak puncak di Gunung Sumi yang ilahi, sedangkan mutiara jiwa absolut berdiri di puncak yang berbeda. Ketiga khazanah surgawi itu masih berkilau terang namun tidak lagi memberikan perlawanan, seolah-olah telah dikekang. Melihat seluruh pemandangan itu, Huang Xiaolong tercengang. Ketiga harta surgawi itu diserap oleh Gunung Sumi yang saleh, menjadi satu kesatuan. Pada saat ini, di Gunung Sumi yang saleh, kinaga api, energi spiritual suku dewa kuno dari medan perang kuno cincin pengikat dewa, dan energi jiwa dari mutiara jiwa absolut semuanya berkumpul bersama, bertautan dengan energi Buddhisme yang berasal dari Gunung Sumi yang saleh itu sendiri, menyatukan 4 jenis energi spiritual yang berbeda di satu tempat. Dengan memutar pergelangan tangan kanannya, Gunung Sumi yang saleh melayang ke tangan Huang Xiaolong. Sambil mengamati 4 harta yang telah bergabung menjadi satu, Huang Xiaolong tersenyum masam pada dirinya sendiri, apakah Gunung Sumi yang saleh ini masih bisa disebut Gunung Sumi yang saleh? Dia seharusnya menyebutnya Sumi Linglong pengikat dewa mutiara absolut saja. Namun, 4 harta karun yang digabungkan menjadi satu mungkin bukan hal yang buruk. Karena Huang Xiaolong sangat merasakan bahwa setelah diserap ke dalam Gunung Sumi yang saleh, kekuatan pagoda harta karun Lingling, cincin pengikat dewa, dan mutiara absolut tidak berkurang. Malah, tampaknya kekuatan Gunung Sumi yang saleh justru meningkat. Bab 232, bukankah kau Xiantian Orde ketiga? Bab 232, bukankah kau dari Xiantian Orde ketiga? Memperluas, melihat versi yang lebih baik dari Gunung Dewa Sumi, Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk membayangkan, jika semua harta surgawi dalam daftar itu digabungkan dengan Gunung Dewa Sumi, seberapa kuatkah kekuatan magis gunung emas kecil ini? Kemudian, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, ini sangat tidak mungkin, bahkan untuknya. 32 harta karun surgawi tersebar di mana-mana, peluang untuk mengumpulkan semuanya hampir nol. Beberapa harta karun surgawi ini bahkan mungkin tidak ada di dunia roh bela diri. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan beberapa harta karun surgawi ini sudah dikendalikan oleh orang lain. Jika dia bisa menemukannya, orang lain juga bisa. Dengan memfokuskan pikirannya, Huang Xiaolong menyerap Gunung Sumi Dewa, baru, ke dalam tubuhnya dan meninggalkan kawasan hutan itu dengan sekejap. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong menghilang, 2 siluet tiba, menembus angin dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aneh, aku yakin aku merasakan fluktuasi harta karun dari sini. Mungkinkah orang lain sudah mencapainya sebelum kita? Pergilah, teruslah mencari. Setelah meninggalkan kawasan hutan lebat, Huang Xiaolong terbang ke selatan. 1 jam kemudian, dia berhenti. Sesampainya di kota dagang sisi utara, dia mengingat kejadian ketika dia menerima ritual penyucian dari energi Buddhisme altar Buddha terberkati, jarum beracun tunggal yang disergap Chen Dingyuan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah menuju kota dagang sisi utara dan bertanya-tanya tentang lokasi rumah Chen. Di salah satu halaman kecil di sisi utara Chen Mansion. Chen Dingyuan sedang beristirahat santai di aula utama halaman sambil mendengarkan bawahannya, Han Fei, melaporkan tentang pertemuan puncak tahunan keluarga. Setiap tahun, generasi muda keluarga Chen akan berjuang untuk naik peringkat dalam upaya merebut gelar puncak keluarga ke tangan mereka. Tuan muda, dengan bakat dan kemampuanmu, gelar puncak keluarga tahun ini hanya bisa menjadi milikmu. Han Fei menyanjung. Chen Dingyuan tertawa yakin, tentu saja aku akan memenangkan tempat pertama di KTT puncak keluarga tahun ini. Setelah itu, aku juga akan memenangkan tempat pertama di KTT 4 keluarga. Han Fei tertawa, seperti yang Tuan Muda katakan, Luo Wei pasti akan dikalahkan oleh Tuan Muda. Chen Dingyuan mengangguk patuh pada ucapan Han Fei, dan seolah mengingat sesuatu, apakah anak itu masih di dalam gua Buddha? Ya, begitulah, Tuan Muda. 5 bulan telah berlalu tetapi dia belum keluar. Jawab Han Fei, saya telah mengirim orang untuk berjaga di pintu masuk, selama anak itu keluar dan menunjukkan wajahnya, saya akan segera memberitahu Tuan Muda. Chen Dingyuan mengangguk puas, begitu anak itu keluar, aku akan memberikannya kenangan yang tak terlupakan. Oh, benarkah? Suara dingin terdengar mendengar pernyataan Chen Dingyuan. Siapa? Suara dingin itu terdengar tiba-tiba, baik Chen Dingyuan maupun Han Fei sama-sama terkejut. Di hadapan kedua wajah yang terkejut itu, sebuah siluet perlahan muncul dari kehampaan di atas. Kau, wajah tamu mereka membuat Chen Dingyuan dan Han Fei berseru serempak. Tamu tak diundang itu tak lain adalah Huang Xiaolong. Tatapan mata Huang Xiaolong dingin saat menatap Chen Dingyuan, benar, ini aku. Setelah terkejut sesaat, Chen Dingyuan tertawa terbahak-bahak, Pang, beraninya kau masuk tanpa izin ke halaman Chen Mansionku. Terakhir kali seorang Xiantian tingkat akhir Ordo ke-10 mencoba melakukannya, apakah kau ingin tahu apa akhir hidupnya? Dia meninggal tanpa mayat untuk dikuburkan. Terus terang, aku sangat mengagumi keberanian dan kebodohanmu. Saat pidatonya berakhir, Chen Dingyuan perlahan bangkit dari tempat duduknya, mendekati Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, Chen Dingyuan menatap Han Fei,
yang mengangguk mengerti, dan dengan cepat, menghalangi rute pelarian Huang Xiaolong. Meski begitu, Huang Xiaolong tetap tenang bagaikan siang hari. Chen Dingyuan berhenti 5 meter dari Huang Xiaolong, mengeluarkan seringai dingin yang merendahkan sebelum berkata, berdasarkan fakta bahwa kau berani masuk tanpa izin ke Chen Mansionku, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa menahan 3 serangan telapak tanganku, aku akan membiarkanmu pergi, jika tidak, hehe. 1 telapak tangan, kata Huang Xiaolong. 1 telapak tangan. Chen Dingyuan tertawa terbahak-bahak lagi setelah jeda singkat, benar, 1 atau 3 serangan telapak tangan sama saja bagimu karena 1 serangan dariku sudah cukup untuk mengalahkanmu. Bocah, apakah kau siap? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya untuk menjelaskan, sudah kubilang aku hanya butuh 1 telapak tangan untuk menghadapimu. Apa? Wajah Chen Dingyuan berubah marah dalam sekejap mata, kilatan kejam menyala di matanya, bajingan kecil, aku cukup baik untuk berbelas kasih, memberimu jalan keluar, tetapi karena kamu telah membuat pilihan, maka matilah. Chen Dingyuan melompat ke udara, meninju dengan kepalan tangan penuh niat membunuh ke arah Huang Xiaolong. Jejak tinju yang sangat besar menembus udara dengan jejak api berwarna lavender, ruang di sekitarnya mengeluarkan suara berderak. Sebelum jejak tinju itu tiba, gelombang panas yang membakar menghantam ke arah Huang Xiaolong. Chen Dingyuan adalah puncak dari tahap ketiga Xiantian, kekuatan penghancur dari 1 pukulan bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurut pemahaman Chen Dingyuan, meskipun Huang Xiaolong menjalani ritual penyucian di altar Buddha terberkati dan berhasil menembus ke tingkat ketiga Xiantian, seorang pang seperti dia masih jauh dari kata layak untuk menjadi lawannya. Itulah sebabnya Chen Dingyuan tidak memanggil roh bela dirinya, maupun jiwanya yang telah berubah. Huang Xiaolong memperhatikan dengan acuh tak acuh saat serangan Chen Dingyuan datang padanya, lalu mengangkat tangannya, menunjuk dengan jarinya. Hanya dengan tusukan jari yang sederhana, sidik jari yang kuat melesat menembus angkasa, menyelimuti bumi seperti tsunami yang bergulung-gulung. Di dalam kabut abu-abu gelap yang mengepul itu tersembunyi makhluk-makhluk hitam aneh, meratap dengan menyedihkan, menggetarkan pikiran seseorang. Jari jiwa mutlak, melihat momentum besar kabut abu-abu gelap yang datang, disertai dengan jeritan melengking makhluk hitam aneh, wajah Chen Dingyuan menegang. Dengan cepat melompat mundur, dia berteriak, iblis memadamkan kekuatan Vajra. Chen Dingyuan seluruhnya diselimuti oleh membran emas yang membentuk lapisan pelindung ki kekuatan. Namun, serangan jari jiwa mutlak menembus lapisan pelindung Vajra Vigor pembasmi iblis seolah-olah tidak ada apa-apanya, menembus dada orang itu dan keluar dari belakang. Serangan itu terus membuat lubang di dinding bangunan itu. Aduh, tubuh Chen Dingyuan terlempar ke belakang akibat benturan tersebut, jatuh terjerembab dengan keras, darah muncrat tak terkendali dari mulutnya. Tuan muda, Han Fei, yang diberi isyarat untuk menghalangi jalan keluar Huang Xiaolong, menyaksikan kejadian itu dalam sekejap mata. Ketika Chen Dingyuan terlempar, dia berseru kaget dan bergegas ke sisi tuan mudanya. Pada luka di dada Chen Dingyuan, udara abu-abu gelap bersirkulasi, mengeluarkan teriakan melengking, daging berdarah dan wajah lebih pucat dari kain putih. Kau bukan Xiantian Third Order. Suara yang keluar dari tenggorokan Chen Dingyuan serak saat ia menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak kaget. Ia sama sekali tidak mengerti, ia ingat benar bahwa ketika Huang Xiaolong menjalani ritual penyucian di Tousan Blessing Square, ia baru saja menerobos ke Xiantian Third Order. Bagaimana ia bisa berubah menjadi Xiantian Fourth Order sekarang? Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah Xiantian Third Order? Huang Xiaolong membalas dengan seringai dingin. Tanpa menunggu, Blades of Asura muncul di tangannya, dan dengan ayunan, bunga yang tidak menyenangkan mekar di udara, yang menghilang di saat berikutnya dengan cara yang sama seperti hantu. Chen Dingyuan menjerit. Dari tengah dahinya, darah menyembur keluar seperti air mancur dari bekas bunga yang tertinggal di dahinya. Chen Dingyuan merosot ke lantai dengan kaku, matanya terbuka karena enggan. Tuan muda, Han Fei berteriak ketakutan, mengguncang tubuh Chen Dingyuan dengan tangan gemetar. Namun, tidak peduli seberapa keras Han Fei mengguncang, tidak ada respons yang datang dari Chen Dingyuan. Pada saat ini, Huang Xiaolong mendekat. Han Fei berputar ketakutan, menatap Huang Xiaolong. Detik berikutnya, dia berteriak, seseorang, ada pembunuh. Namun, itu tidak menyelamatkannya. Tepat saat kata-katanya berakhir, Huang Xiaolong menunjuk dengan jarinya, menembus pelipisnya. Setelah berhadapan dengan Han Fei, Huang Xiaolong melompat dan menghilang dari tempatnya dengan penyembunyian ruang. Bab 233, kembali ke kota Kekaisaran Duanren. Bab 233, kembali ke kota Kekaisaran Duanren. Tepat saat ujung jubah Huang Xiaolong menghilang di kehampaan dan tubuh Han Fei terjatuh ke lantai, sesosok tubuh melesat mendekat, menembus angin. Siapa yang berani membuat masalah di rumah Chen Ku? Orang ini adalah seorang pria tua berusia 80-an, dengan iris mata hijau cerah, mengenakan jubah mulberry. Pria tua ini adalah kepala pelayan Chen Mansion, Jiang Rong. Jiang Rong melayang turun ke lantai. Melihat Chen Dingyuan dan Han Fei tergeletak di genangan darah, wajahnya tampak pucat. Tuan muda Dingyuan, dia mencapai tubuh Chen Dingyuan dalam beberapa langkah, sambil berteriak hampir histeris. Tak lama kemudian, berita itu mengguncang seluruh Chen Mansion, mengumpulkan lebih dari 1000 ahli Chen Mansion untuk mencari pembunuhnya sementara Huang Xiaolong sudah dalam perjalanan ke gerbang Northside Merchant City. Namun, ketika dia tiba di kota itu sedang dikunci. Melihat gerbang kota tertutup rapat, Huang Xiaolong mencibir dingin. Berjalan ke gang sepi, siluet Huang Xiaolong menghilang di udara tipis, muncul lagi di dalam aula kuil Sumi. Mengaktifkan formasi 10 Buddha, gunung emas menyusut menjadi seukuran butiran pasir saat Huang Xiaolong mengendalikan penerbangannya, terbang keluar dari Northside Merchant City yang tinggi di troposfer. Tentu saja,
Huang Xiaolong punya cara lain untuk meninggalkan kota itu, seperti menggunakan token Archduke Mabo atau token Buddha terberkati yang diberikan si Fan Tian kepadanya. Namun, salah satu dari tindakan ini akan menarik terlalu banyak perhatian. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Keluar dari kota dagang sisi utara, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanan melalui Gunung Sumi yang suci, terbang ke arah selatan. 2 jam telah berlalu saat ia memutuskan untuk berhenti. Dalam 2 jam tersebut, Huang Xiaolong mengaktifkan formasi 10 Buddha untuk mengendalikan penerbangan Gunung Sumi yang saleh, menghabiskan pasokan ki pertempurannya. Ki pertempuran dan kekuatan internal Huang Xiaolong sebanding dengan ki pertempuran Orde Kelima Xiantian, namun itu hanya cukup baginya untuk memasok energi selama 2 jam kepada Gunung Sumi yang saleh. Orang dapat membayangkan jumlah energi yang melelahkan dan mengerikan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan Gunung Sumi yang saleh. Turun ke tanah, Huang Xiaolong pergi ke aula samping, menelan setetes ramuan Buddha geosentris dan mulai memulihkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya. Suatu hari kemudian, Huang Xiaolong berhenti berkultivasi, baik ki pertempuran maupun kekuatan internalnya terisi penuh. Aku ingin tahu seberapa jauh Gunung Sumi yang saleh dapat terbang jika aku menggunakan batu roh tingkat 1 untuk mengaktifkan formasi 10 Buddha. Tepat saat dia berpikir dalam hati, tangan Huang Xiaolong sudah bergerak, mengeluarkan batu roh tingkat 1 dari cincin Asura. Dengan gerakan cepat, Huang Xiaolong mengirim batu roh kelas 1 ke pusat formasi 10 Buddha. Formasi kuno suci itu langsung bereaksi. Energi yang terkandung dalam batu roh kelas 1 itu berputar keluar dalam badai energi saat formasi itu bersinar terang, mengaktifkan dan merobek ruang itu sendiri. Batu roh tingkat 1 bertahan selama 2 hari di inti formasi 10 Buddha sebelum retak dan hancur menjadi debu, menghilang di udara. Huang Xiaolong, yang sedang berlatih seni sumi dewa, mengernyitkan alisnya sedikit, sepotong batu roh kelas 1 hanya bertahan 2 hari. Batu roh kelas 1 sangat langka, bahkan jika dia menawarkan 10.000 koin emas di balai lelang, dia mungkin tidak dapat membeli satu pun. Biayanya terlalu tinggi. Di sisi positifnya, setelah keempat pusaka itu bergabung menjadi satu, Huang Xiaolong menyadari ketika dia berlatih seni Dewa Sumi dalam formasi 10 Buddha bahwa ki naga api dari pagoda pusaka Linglong, energi suku Dewa kuno dari cincin pengikat dewa, dan ki jiwa dari mutiara jiwa absolut sedang melembutkan tubuhnya, persis seperti energi Buddhisme dari formasi 10 Buddha Gunung Dewa Sumi. 4 jenis energi berbeda yang melembutkan tubuhnya saat ia berkultivasi sangat meningkatkan kecepatan kemajuan Huang Xiaolong, sehingga ia dapat merasakan peningkatan kekuatan setiap hari. Pelunakan berkelanjutan oleh keempat energi besar ini meningkatkan pertahanan fisik Huang Xiaolong menjadi lebih tinggi daripada Xiantian tingkat kelima, baik dalam aspek pertahanan maupun kekuatan. Huang Xiaolong melakukan perjalanan kembali ke Kekaisaran Duanren sambil berlatih di kuil Sumi, meninggalkan wilayah Kekaisaran Buddha terberkati dengan cepat. Namun, karena biaya yang tak tertahankan untuk mengaktifkan Gunung Sumi yang saleh untuk penerbangan, sebagian besar waktu Huang Xiaolong lebih suka tidak menggunakannya. Menghitung rentang waktu perjalanan, ia akan menggunakan batu roh kelas 1 setiap 4 hari pada formasi 10 Buddha. Meskipun batu roh tingkat 1 sangat berharga, dengan cara ini, Huang Xiaolong tidak akan menunda perjalanannya maupun kultivasinya. Dia hanya memiliki cukup batu roh tingkat 1 untuk mencapai Kekaisaran Duanren, dia akan memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak di masa depan. 4 bulan telah berlalu, Huang Xiaolong bergegas dan akhirnya berhasil kembali ke Kekaisaran Duanren. Dalam kultivasi, semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk maju dan Huang Xiaolong tidak terkecuali. Setelah menembus Xiantian Fourth Order, kecepatan kultivasinya lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Namun, ia berhasil mencapai puncak Xiantian Fourth Order akhir dalam waktu 4 bulan, setengah langkah lebih banyak dan ia dapat maju ke Xiantian Fifth Order. Seperti yang Huang Xiaolong hitung, 20 batu roh kelas 1 miliknya tepat sasaran. Batu terakhir hancur menjadi debu saat ia tiba di wilayah Kekaisaran Duanren dan ia menghabiskan 10 hari lagi untuk mencapai kota Kekaisaran Duanren. Menatap gerbang kota yang sudah dikenalnya di hadapannya, emosi yang tak dapat dijelaskan mengalir di hati Huang Xiaolong, sama seperti yang ia rasakan setelah kembali ke Huang Klan Manor dari kota kerajaan Luotong saat pertama kali meninggalkan rumah, lebih dari 1 dekade lalu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan berjalan menuju gerbang kota. Tidak banyak perubahan di kota Kekaisaran Duanren, pemandangan yang tersaji di matanya tidak jauh berbeda dengan 1,5 tahun yang lalu, masih tetap ramai dan semarak, barisan kereta kuda yang tak berujung dan gedung-gedung megah di sepanjang jalan. Dalam beberapa hari, akan ada pesta pernikahan besar keluarga Guo dan Huang. Kudengar kali ini, seluruh lebih dari 1000 kerajaan di bawah Kekaisaran Duanren mengirim utusan atau pangeran mereka untuk memberi selamat atas acara tersebut. Bukan hanya itu, kabar yang kudengar adalah bahwa Kaisar Duanren sendiri akan hadir di upacara pernikahan. Siapa identitas asli Huang Xiaolong? Dan, apa hubungan antara Kaisar Duanren dan pengawalnya Cao Su? Entahlah, tapi kudengar Huang Xiaolong tidak ada di kota Kekaisaran saat ini. Huang Xiaolong mendengarkan desas-desus di sekitarnya saat dia berjalan-jalan di sepanjang jalan. Pernikahan adik perempuannya, Huang Min dan Guo Tai akan dilangsungkan 3 hari lagi, merupakan penyatuan antara keluarga Guo dan Huang, dan kota Kekaisaran berada dalam suasana yang meriah dengan lentera warna-warni yang digantung tinggi di jalan-jalan. Melihat pemuda di depan berkata Huang Xiaolong tidak berada di kota Kekaisaran saat ini, Huang Xiaolong tidak dapat menahan tawa. Adik kecil, dari mana kamu mendengar bahwa Huang Xiaolong tidak berada di kota Kekaisaran saat ini? Pemuda yang mendengar Huang Xiaolong memanggilnya berbalik, mengamati Huang Xiaolong dari atas ke bawah beberapa kali sebelum tertawa. Adik laki-laki. Kau tampaknya tidak jauh lebih tua dariku. Aku punya saudara dekat yang bekerja sebagai penjaga di Huang Estate, tentu saja aku tahu.
Dari penampilanmu, kau pasti mengikuti para tetua keluargamu ke kota kekaisaran untuk memberi selamat kepada Huang Estate, kan? Huang Xiaolong tertegun sejenak mendengar kata-kata pemuda itu. Dia menertawakannya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, pemuda ini tampaknya berasal dari kerajaan bawah, jadi dia tidak mengenali wajah Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong tidak menyangkal, pemuda itu mengira tebakannya benar, ini pasti pertama kalinya kamu di kota kekaisaran Duanren, kan? Pada saat ini, keributan tiba-tiba melanda jalan yang ramai, serangkaian suara kejutan dan seruan kaget terdengar di udara. Huang Xiaolong dan kedua pemuda itu menoleh dan melihat sekelompok orang berlari kencang di jalan yang ramai dengan menunggang kuda. Salah satu pemuda itu memucat, itu orang-orang keluarga Tai. Keluarga Tai. Huang Xiaolong bingung. Keluarga Tai juga merupakan mertua keluarga Guo. Patriark keluarga Guo saat ini, adik perempuan Guo Xiwen, Guo Xiaoxing, menikah dengan patriark keluarga Tai, Tai Fang. Pemuda yang sama menjelaskan. Bab 234, Xiaoerku yang terluka. Bab 234, Xiaoerku yang terluka. Mereka juga mertua keluarga Guo. Huang Xiaolong terkejut. Namun, kerutan muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah murid-murid keluarga Tai yang sedang menunggang kuda dengan gagah, berkata, para murid keluarga Tai berani berpacu dengan kuda mereka di kota kekaisaran, apakah mereka tidak takut dengan hukuman-hukum? Pertanyaan yang terdengar naif ini membuat pemuda itu tertawa kecut sambil menggelengkan kepalanya, sekarang keluarga Guo menjadi mertua keluarga Huang, bahkan Kaisar Duanren perlu memberi keluarga Guo sedikit muka. Terlebih lagi, keluarga Tai juga merupakan mertua keluarga Guo, belum lagi balapan di jalanan kota kekaisaran, bahkan jika mereka membunuh seseorang di siang bolong di jalanan, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Pada saat ini, sekelompok murid keluarga Tai yang menunggang kuda telah tiba dalam jarak 100 meter dari Huang Xiaolong. Orang-orang lain di dekatnya bergegas untuk berpencar dan menghindari jalan mereka. Melihat ini, pemuda itu menasihati dengan cemas, mari kita menghindar dengan cepat, kalau tidak para pengikut keluarga Tai itu akan benar-benar. Sebelum dia bahkan menyelesaikan kata-katanya, tangannya terjulur dan menarik Huang Xiaolong ke sisi jalan yang lebih aman. Namun, Huang Xiaolong tetap berdiri seperti gunung di tempat yang sama. Pemuda itu tertegun. Namun, para pengikut keluarga Tai hanya berjarak belasan meter dari mereka, wajah pemuda itu pucat pasi dan harus melepaskan tangannya. Seperti semua orang di sekitarnya, dia melompat keluar dari jalur para pengikut keluarga Tai. Saat itu, hanya tinggal beberapa meter lagi antara kuda-kuda yang berlari kencang dan Huang Xiaolong, sementara itu sekelompok murid keluarga Tai tertawa terbahak-bahak setelah terkejut sesaat ketika melihat Huang Xiaolong berdiri di jalan mereka, tidak seperti yang lain yang sudah berlari mencari tempat aman sejak awal. Saudara-saudara, masih ada orang yang tidak takut mati. Pemuda yang paling depan di antara kelompok itu tertawa terbahak-bahak, dan seolah diberi aba-aba, yang lain pun ikut tertawa bersamanya. Sementara itu Huang Xiaolong menatap kelompok yang tertawa itu dengan ekspresi dingin. Semakin dekat, jarak mereka kurang dari 5 meter, Huang Xiaolong tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memukul telapak tangannya ke depan. Beberapa cahaya keemasan bersiul melalui ruang, tepat ke arah murid-murid keluarga Tai. Di depan mata orang banyak di sekitarnya, setiap individu dan kuda yang terkena cahaya keemasan berhenti bergerak, membeku di tempat hanya beberapa meter jauhnya dari Huang Xiaolong. Pemuda sebelumnya memiliki ekspresi tercengang di wajahnya saat menatap patung-patung hidup yang terdiri dari pengikut keluarga Tai. Keterampilan bertarung macam apa ini? Dan dia bukan satu-satunya yang tampak tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Huang Xiaolong melangkah dengan langkah santai ke arah pemuda yang memimpin rombongan murid keluarga Tai. Melihat Huang Xiaolong mendekati mereka, pemuda itu ketakutan dan marah pada saat yang sama. Untuk menyamarkan rasa takutnya, dia mengancam Huang Xiaolong, belatung kecil, kau benar-benar mati. Kau benar-benar berani menyerang dan melukai kami. Tahukah kau siapa kami? Kami adalah murid keluarga Tai. Aku Tai Xiao dan ayahku adalah patriark keluarga Tai, Tai Fang. Kau benar-benar mati, kukatakan padamu. Dasi Fang. Huang Xiaolong mencibir. Jadi, bocah kecil ini adalah putra dari kepala keluarga Tai yang entah siapa namanya, dengan kata lain, dia adalah keponakan Guo Xiwen. Tidak heran bocah ini adalah tuan muda yang sombong. Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya lagi, jari-jarinya sedikit menekuk seperti cakar saat dia mencengkeram leher Tai Xiao, mengangkatnya ke udara. Persis seperti yang dia lakukan pada Guo Brothers 2 tahun lalu. Saat diangkat ke udara dengan tenggorokannya, ekspresi ketidakpercayaan dan ketakutan terlihat jelas di wajah Tai Xiao. Bocah, beraninya kamu, lepaskan segera tuan muda kami, kalau tidak, bahkan seorang dewa pun yang turun tidak akan mampu menyelamatkanmu. Bukan hanya kau, seluruh keluargamu akan dikubur bersamamu. Para pengawal keluarga Tai berteriak sekeras-kerasnya, sementara yang lainnya tercengang melihat keberanian Huang Xiaolong, termasuk pemuda yang mencoba menarik Huang Xiaolong ke tempat aman sebelumnya. Mendengarkan teriakan dari para penjaga keluarga Tai, senyum misterius tersungging di sudut mulut Huang Xiaolong. Tanpa peringatan, dia melepaskan cengkeramannya di tenggorokan Tai Xiao. Namun, tindakan Huang Xiaolong membuat Tai Xiao berpikir dia takut. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong saat Tai Xiao berteriak, dasar belatung, sudah terlambat bagimu bahkan jika kau membiarkanku pergi sekarang. Aku ingin seluruh keluargamu mati. Kau, mati. Sebelum Tai Xiao sempat menyatakan ancamannya yang kuat sampai akhir, Huang Xiaolong melancarkan serangan telapak tangan lainnya dengan memutar pergelangan tangannya, dan mengenai dada Tai Xiao dengan akurat. Sambil mengeluarkan suara lengkingan yang menggetarkan bumi, tubuh Tai Xiao terpental. Ketika ia jatuh, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Tuan muda, teriak para pengawal keluarga Tai. Huang Xiaolong melancarkan serangan telapak tangan lagi, kali ini diarahkan ke arah para penjaga keluarga Tai.
Jejak telapak tangan menembus ruang, membuat sekelompok besar penjaga itu jatuh terguling-guling seperti angin puyuh. Huang Xiaolong menggabungkan jurus pertama dari Asura Sword Skill ke dalam serangan telapak tangan ini, meskipun jauh lebih lemah daripada menggunakan Blades of Asura, itu sudah cukup untuk menghadapi makhluk tingkat ini. Di antara para penjaga keluarga Tai ini, yang terkuat hanyalah Xiantian Second Order. Oleh karena itu, bagi Huang Xiaolong mereka adalah gangguan yang sepele. Kepala-kepala di kerumunan menoleh untuk melihat Tai Xiao dan pengawalnya, lalu menoleh ke arah lain untuk melihat Huang Xiaolong. Ada 1001 ekspresi, dari kekaguman hingga pemujaan, rasa kasihan, dan lain-lain di antaranya. Pada saat ini, pemuda yang sama yang menarik Huang Xiaolong sebelumnya tiba di sisinya, berkata dengan nada cemas, "Bro, cepatlah dan tinggalkan kota kekaisaran segera, lari sejauh yang kau bisa. Jika orang-orang keluarga Guo dan Tai tiba, kau tidak akan bisa lari bahkan jika kau mau." Lari, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. "Aku baru saja kembali. Adik perempuanku akan menikah dalam 3 hari, aku harus hadir di upacara itu jadi aku tidak akan lari." Pemuda itu tercengang mendengar alasan Huang Xiaolong, "Bro, bagaimana mungkin kamu memikirkan pernikahan adik perempuanmu dalam situasi seperti ini? Melarikan diri demi hidupmu lebih penting daripada segalanya, jika hidupmu sudah berakhir, apakah kamu masih akan berbicara tentang menghadiri pernikahan adik perempuanmu?" Melihat kegelisahan dan perhatian pemuda itu padanya, muncullah rasa simpati pada pemuda itu. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang asing di jalan yang sama. "Kamu dari keluarga mana?" Huang Xiaolong menatap pemuda itu dan bertanya. Sekali lagi, pemuda itu terdiam. Situasi apa yang sedang dialaminya, pria ini masih punya waktu untuk menanyakan dari keluarga mana dia berasal. "Bro, lupakan dari keluarga mana aku berasal. Cepat keluar dari kota kekaisaran, kemungkinan besar keluarga Guo dan Tai sudah tahu apa yang terjadi di sini." Pemuda itu menjadi semakin cemas. Sementara Huang Xiaolong tetap tenang seperti mentimun, "Apa yang membuatmu begitu cemas?" Mendengar kalimat ini membuat pemuda itu terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah, menjawab Huang Xiaolong dengan ekspresi tak berdaya, "Namaku Gao Yong, murid keluarga Gao dari kerajaan GR." Huang Xiaolong mengangguk, "Karena kita berdua bebas, bagaimana kalau kita pergi minum-minum?" "Karena kita berdua bebas, mau minum sedikit." Pemuda itu merasakan serangan pusing, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Pada saat ini, Guo Siwen, Guo Siyuan, dan beberapa orang lainnya sedang duduk di aula utama rumah keluarga Guo, suara tawa dan suara-suara memenuhi udara. Di sebelah Guo Siwen duduk seorang wanita cantik, dan wanita cantik itu adalah Guo Xiaoxing, adik perempuan Guo Siwen dan Guo Siyuan. Guo Xiaoxing tertawa terbahak-bahak, kakak laki-laki kedua, sekarang keluarga kita menjadi mertua keluarga Huang, bahkan Kaisar Duanren perlu memperhatikan keluarga Guo kita. Aku ingin melihat siapa yang berani menghujat keluarga Guo kita di masa depan. Guo Siwen dan Guo Siyuan tersenyum lebar. Patriark, pada saat ini, seorang pengawal keluarga Guo berlari ke aula utama dengan panik sambil berteriak, "Ini buruk, Tuan Muda Tai Xiao dipukuli di jalan." Guo Siwen, Guo Siyuan, dan Guo Xiaoxing tercengang. "Apa katamu?" Sesaat kemudian Guo Xiaoxing langsung tersadar ketika menyadari maksud pengawal keluarga Guo, "Maksudmu seseorang telah melukai Xiaoerku?" "Ya, di jalan Down River." Penjaga itu mengiyakan. "Jalan Sungai Daun," Guo Siyuan mengulangi, "tidak jauh dari rumah Guo kita." Guo Xiaoxing berdiri dengan marah. Suaranya terdengar sangat marah, "Aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti Xiaoerku." Guo Siwen juga berdiri, memerintahkan penjaga dengan nada sinis yang dingin, "Beritahu orang-orang untuk mengunci gerbang kota, bajingan itu tidak boleh melarikan diri." Dia berbalik ke arah Guo Siyuan dan Guo Xiaoxing, "Ayo kita pergi dan lihat, kita akan menangkap bajingan itu hidup-hidup." Bab 235, Bangsawan Muda Huang. Bab 235, Bangsawan Muda Huang. "Kakak, apakah kita perlu memberitahu ayah tentang masalah ini?" Pada saat ini Guo Siyuan mengajukan pertanyaan. Mendengar ini, Guo Siwen malah terkekeh. "Menurutku, kakak kedua, seberapa besar masalah ini? Apakah ayah perlu repot-repot dengan masalah sebesar biji wijen seperti itu?" Orang tua itu sedang menemani tuan rumah Huang, Nona Huang Min, dan yang lainnya. "Benar sekali." Guo Xiaoxing menirukan keputusan kakak laki-lakinya, "Kakak kedua, menurutku, kamu semakin menjadi penakut. Dengan status keluarga Guo kita sekarang, siapa yang perlu kita takuti? Bahkan jika orang itu adalah Duan Wuhen, dia tetap harus memberikan penjelasan kepada keluarga Guo kita." Guo Siyuan tidak lagi membuka mulut mendengar perkataan saudara perempuannya. Oleh karena itu, mereka bertiga keluar dari Guo Mansion dengan megah, memimpin lebih dari 100 ahli bersama mereka, menuju ke jalan Sungai Fajar. Seluruh kota kekaisaran Duanren dikunci, rakyat jelata merasakan suasana firasat yang berat seperti hujan monsun yang suram. Sepanjang waktu, Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, di jalan yang sama, mengobrol riang dengan pemuda itu. Kegelisahan menggerogoti Gao Yong seperti sejuta semut ketika dia tiba-tiba memucat, menatap punggung Huang Xiaolong. Di ujung jalan, Guo Siwen, Guo Siyuan, dan Guo Xiaoxing bergegas ke arah mereka. Hati Gao Yong tenggelam lebih cepat daripada jatuh dari tebing. Melihat ekspresi Gao Yong, Huang Xiaolong tahu bahwa keluarga Guo telah tiba di belakangnya, tetapi dia bersikap acuh tak acuh terhadap situasi tersebut. Tai Xiao dan para pengawal keluarga Tai, di sisi lain, berseri-seri ketika mereka melihat kelompok Guo Siwen berjalan ke arah mereka di jalan, dengan segerombolan ahli. Namun, ketika Guo Siwen dan Guo Siyuan melihat punggung Huang Xiaolong, keduanya menegang. Ini, Guo Siwen dan Guo Siyuan saling berpandangan, ekspresi wajah mereka saling mencerminkan, gelisah, takut, dan ngeri.
Meskipun mereka belum melihat wajah orang itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali siluet Huang Xiaolong? Kemarahan Guo Xiaoxing sudah meledak dari jauh, melihat penampilan putranya yang terluka, siapa yang melukai Xiaoerku? Aku akan mencabut semua tulang di tubuhnya satu persatu. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Guo Xiwen dan Guo Xiyuan, wajah mereka berubah dari pucat menjadi putih mengerikan. Ibu, di bawah bantuan pengawal keluarga Tai Xiao berhasil menyapa ibunya, Guo Xiaoxing, dan datang ke sisinya. Itu dia, itu bajingan kecil ini. Ibu, setelah kau menangkap bajingan ini, aku ingin mencabut setiap tulang di tubuhnya dengan tanganku sendiri. Guo Xiaoxing menatap Huang Xiaolong dengan seringai dingin yang menghina, jangan khawatir, dia tidak punya cara untuk lari. Matanya memberi isyarat kepada salah satu penjaga yang mengikutinya. Tepat saat penjaga itu hendak mengambil tindakan, Guo Xiwen dan Guo Xiyuan akhirnya terbangun dari lamunan mereka. Berhenti, teriak keduanya bersamaan. Perintah mereka begitu tiba-tiba sehingga semua orang tertegun sejenak, menoleh ke arah mereka. Di hadapan Tai Xiao, Guo Xiaoxing, Gao Yong, dan orang banyak yang tercengang, Guo Xiwen dan Guo Xiyuan menghampiri Huang Xiaolong dengan wajah seperti anak kecil yang ketakutan, dengan wajah penuh rasa bersalah dan khawatir, Tuan Muda Huang. Bangsawan Muda Huang, sikap Guo Xiwen dan Guo Xiyuan dipenuhi dengan rasa takut, gentar, dan rasa hormat yang tinggi. Benar-benar mengejutkan semua orang di sekitar. Terlebih lagi Tai Xiao, matanya terbelalak lebar, begitu pula mata ibunya di sampingnya, dan Gao Yong yang berdiri di depan Huang Xiaolong. Tatapan Gao Yong jatuh pada Huang Xiaolong. Untuk dipanggil dengan hormat sebagai bangsawan Muda Huang oleh Guo Xiwen dan Guo Xiyuan, hanya ada Huang Xiaolong. Dia adalah Huang Xiaolong. Pikiran itu terlintas di benak Gao Yang dan napasnya menjadi cepat, sedikit pusing karena Huang Xiaolong berdiri di depannya. Astaga, dia benar-benar berbicara dengan Huang Xiaolong. Tunggu, apa yang Huang Xiaolong panggil dia tadi, saudara? Ya, dia adalah saudara. Huang Xiaolong bahkan mengundangnya untuk minum beberapa gelas anggur. Gao Yong hampir tidak dapat menentukan arah utara, selatan, timur, atau barat saat ini. Gao Yong menebak identitas Huang Xiaolong dari sapaan Guo Xiwen dan Guo Xiyuan, begitu pula Tai Xiao, Guo Xiaoxing, dan pengawal lainnya yang ikut mendekat. Tiba-tiba, keempat anggota tubuh Tai Xiao mulai bergetar tak terkendali. Kaki para pengawal keluarga Tai bergoyang hebat seolah-olah terjadi gempa bumi dahsyat kelas 13. Wajah cantik Guo Xiaoxing kehilangan semua warnanya. Apa yang baru saja dia katakan kepada Huang Xiaolong? Menggali setiap tulang dari tubuhnya satu persatu. Akhirnya, Huang Xiaolong berbalik, menatap Guo Xiwen dan Guo Xiyuan yang ketakutan sebelum melirik Tai Xiao yang gemetar dan Guo Xiaoxing yang pucat pasi. Patriark Guo, Huang Xiaolong, menyapa, dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Guo Xiwen berdiri tegap, di sini, Tuan Muda Huang. Ini, Tuan Muda Huang. Respons Guo Xiwen di hadapan Huang Xiaolong menimbulkan ekspresi aneh dari kerumunan, dia mirip seorang budak rumah yang terlatih. Tatapan mata Huang Xiaolong mengamati 100 lebih petarung yang berdiri di belakang Guo Xiwen, suaranya yang acuh tak acuh terdengar, Patriark Guo membawa begitu banyak orang ke sini agar kalian bisa menggali tulang-tulangku satu persatu. Butiran keringat mengalir di dahi dan wajah Guo Xiwen saat dia mendengarkan pertanyaan itu. Dia buru-buru menyangkal, Tuan Muda Huang, ini salah paham, benar-benar salah paham. Kami benar-benar tidak tahu itu kamu, sungguh. Jika dia tahu sejak awal, berikan dia 1000 hati dan dia tetap tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Guo Xiwen bahkan berharap dia bisa mati saja. Tai Xiao, mengapa kau tidak berlutut dan memohon ampun pada bangsawan Muda Huang? Guo Xiyuan tiba-tiba berbalik dan membentak Tai Xiao dengan marah. Entah bagaimana Tai Xiao berhasil berjalan ke arah Huang Xiaolong dengan lututnya yang gemetar. Berlutut, Tai Xiao berseru ketakutan, Tuan Muda Huang, aku tidak tahu itu kamu, Tuan Tua. Kasihanilah. Anda yang lanjut usia, melihat Tai Xiao yang tidak fokus dan canggung karena terlalu ketakutan, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Melihat kerutan kecil di alis Huang Xiaolong, hati Guo Xiyuan jatuh, dan pada saat inilah beberapa sosok datang bersama angin yang bersiul. Dalam sekejap mata, mereka tiba di tengah pemandangan. Leluhur, Senior Zhao, Senior Zhang. Beberapa orang tersebut adalah leluhur keluarga Guo, Guo Chen, serta Zhao Su dan Zhang Fu. Hati Guo Xiwen, Guo Xiyuan, dan anggota keluarga Guo lainnya yang bimbang sedikit mengendur setelah melihat kedatangan Guo Chen. Tuan Muda, Zhao Su dan Zhang Fu berjalan mendekati Huang Xiaolong dan memberi salam dengan hormat. Huang Xiaolong mengangguk sebagai balasannya. Ayah, Guo Xiwen, Guo Xiyuan, dan Guo Xiaoxing bergegas ke sisi Guo Chen, tetapi sebelum mereka sempat mengucapkan kata kedua, Guo Chen membentak, kalian bertiga berlutut. Ketiga orang dewasa itu menggigil mendengar perintah Guo Chen. Namun, ketiganya berlutut dengan patuh. Mengabaikan anak-anaknya, Guo Chen datang ke samping Huang Xiaolong, tersenyum, Tuan Muda Huang, saya sudah mendengar apa yang terjadi di sini, yakinlah bahwa saya akan menghukum mereka dan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih rendah, penuh dengan kesopanan dan rasa hormat. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, 3 hari lagi adalah hari pernikahan kakakku, aku akan memaafkan masalah ini di sini. Namun, aku tidak ingin melihat hal serupa di masa depan. Karena Guo Chen sudah bicara, Huang Xiaolong akan tetap memberinya muka. Dia tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar saat adiknya menikah dengan keluarga Guo. Ya, Tuan Muda Huang. Tenang saja, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Guo Chen menghela napas lega dalam hati saat dia meyakinkan Huang Xiaolong.
Huang Xiaolong mengangguk, lalu berbalik ke arah Gao yang di sampingnya, mari kita pergi minum. Lansia Anda di sini memiliki kedudukan yang sama dengan orang tua, senior yang terhormat. Bab 236, Kecurigaan Chen Tianqi. Bab 236, Kecurigaan Chen Tianqi. Mau minum-minum, Gao Yong menatap Huang Xiaolong dengan linglung. Pada saat berikutnya, darah mudanya mendidih, mengalir melalui pembuluh darahnya dengan kegembiraan, dan detak jantungnya berputar-putar di dadanya. Namun, di permukaan dia hanya berhasil mengangguk setuju dengan gerakan kaku. Tak lama kemudian, Gao Yong mengikuti Huang Xiaolong, meninggalkan jalan Sungai Fajar. Sepanjang jalan, Gao Yong merasa seolah-olah dia melayang di atas awan, tak ada yang bisa menariknya kembali ke bumi. Ketika Huang Xiaolong tiba di luar Southern Hill Estate, Huang Peng dan Su Yan menjulurkan leher mereka sambil menunggunya di pintu masuk depan. Saat Su Yan melihat sosok Huang Xiaolong muncul di cakrawala, dia bergegas keluar dalam beberapa langkah, memeluk Huang Xiaolong, "Longer, akhirnya kau pulang." Dipeluk di depan umum oleh ibunya di usianya membuat Huang Xiaolong sedikit malu, tetapi dia jelas merasakan cinta keibuan Su Yan dan kerinduannya pada putranya. Mengingat fakta bahwa selama ini dia lebih banyak terpisah dari keluarganya, entah pergi atau berkultivasi, menghabiskan sangat sedikit waktu bersama mereka, sedikit rasa bersalah muncul di hati Huang Xiaolong. "Ya, ibu, aku kembali." Huang Xiaolong menegaskan. Dalam hati, hatinya terasa masam. "Bagus, bagus, asalkan putra kita kembali dengan selamat. Ada begitu banyak orang di sini, Yaner, jangan mempermalukan putra kita, biarkan kami masuk dulu." Huang Peng datang menyelamatkan putranya saat ini, menghibur istrinya pada saat yang sama. Baru pada saat itulah Su Yan melepaskan putranya. Ia tahu identitas dan status putranya sudah tidak sama lagi, berpelukan di depan umum seperti ini memang memalukan. "Kakak," Huang Min berdiri di depan kakak laki-lakinya sambil tersenyum malu karena bahagia. Huang Xiaolong tertawa melihat adik perempuannya, "Pernikahanmu 2 hari lagi, kakakmu berusaha keras untuk segera kembali." "Syukurlah, aku berhasil tiba tepat waktu." "Kakak," mata Huang Min langsung memerah. Ia pun bergegas mendekat dan memeluk Huang Xiaolong beberapa saat sebelum melepaskannya. Huang Xiaolong mengamati wajah adiknya yang manis dan lembut sambil mengangkat tangan kanannya untuk menyeka air mata yang mengalir dari sudut mata Huang Min. Ia senang dan puas, gadis kecil itu akhirnya tumbuh dewasa. Ia dapat mengingat dengan jelas seolah-olah baru kemarin ketika ia biasa menyelinap ke gunung belakang untuk berlatih kitab metamorfosa tubuh, seorang gadis kecil biasa pergi jauh ke atas bukit untuk mencarinya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dalam sekejap mata. Setelah tahun baru, gadis kecil itu akan berusia 19 tahun, dan dia 20. "Kamu sudah cukup umur untuk menikah tetapi kamu masih menangis seperti anak kecil. Ayo, kita masuk." Huang Xiaolong tersenyum, menggoda Huang Min. Huang Min mengangguk setuju, air mata berubah menjadi tawa. Oleh karena itu, Huang Xiaolong, Huang Peng, Su Yan, dan yang lainnya yang berdiri di pintu masuk ke aula besar Southern Estate Manor, di mana kata-kata dan suara tawa yang meriah terus berlanjut. 2 hari kemudian adalah hari pernikahan besar Huang Min, dan kepulangan Huang Xiaolong meningkatkan suasana pesta yang terbentuk di Southern Hill Estate. Huang Xiaolong adalah tulang punggung keluarga Huang, jika Huang Xiaolong tidak dapat kembali tepat waktu untuk pernikahan Huang Min, perayaan dan suasananya akan terasa kurang. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan aula besar dan kembali ke halamannya. Memanggil Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou, untuk menanyakan masalah-masalah selama 2 tahun terakhir di Southern Hill Estate. Ketiganya masing-masing melaporkan masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab mereka satu persatu. Menurut laporan mereka, Nine Tripod Commerce didirikan dengan sukses di kota Kekaisaran Duanren, dan telah membuka banyak cabang di kota-kota utama Kekaisaran Duanren. Berkat dukungan kuat Kaisar Duanren, kemajuan dan bisnis berjalan baik, meletakkan fondasi yang baik. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pendapatan harian telah melampaui 3 hingga 4.000 koin emas. Dengan perkembangan Nine Tripod Commerce, Huang Xiaolong percaya bahwa dalam waktu 30 hingga 40 tahun, perusahaannya akan menjadi salah satu dari 4 perusahaan teratas di Kekaisaran Duanren. "Ada pergerakan dari Yao Fei atau Dewa Templar?" tanya Huang Xiaolong. Zhao Su menggelengkan kepalanya, sejak pertempuran di Institut Duanren di mana Yao Fei diselamatkan oleh orang dari Dewa Templar, dia tidak menunjukkan dirinya lagi. "Tidak ada gerakan dari Dewa Templar." Huang Xiaolong mengangguk, "Perketat patroli perkebunan selama 2 hari ke depan." "Yang mulia, maksud Anda Yao Fei dan Dewa Templar mungkin menggunakan hari pernikahan Nona Huang Min untuk membuat masalah?" Zhang Fu menanyakan keraguannya. "Kemungkinan itu ada, tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati," kata Huang Xiaolong. "Rumah keluarga Yao, fondasinya, markasnya dibakar habis olehnya, Yao Fei dan leluhur Yao melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kaki mereka. Tidak diragukan lagi mereka akan membalas cepat atau lambat." Huang Xiaolong punya firasat, pada hari pernikahan adiknya Huang Min, sesuatu akan terjadi. "Yang mulia, ada sesuatu yang ingin dilaporkan oleh bawahan ini." Pada titik ini, Zhao Su menyela. "Oh, bicaralah." Huang Xiaolong mengizinkan. "Kami berdua, aku dan Zhang Fu, meninggalkan markas besar Gerbang Asura dan kepala wilayah utama Chen Tianqi mungkin curiga akan sesuatu yang sedang terjadi. Dia telah mengirim orang ke benua angin salju." Zhao Su ragu-ragu sebelum mengungkapkan informasi terakhir. Huang Xiaolong menoleh, matanya berkedip-kedip. Apakah Chen Tianqi akhirnya menyadari keberadaannya? Akan tetapi, sudah cukup lama sejak Zhao Su dan Zhang Fu meninggalkan Gerbang Asura, jadi wajar saja jika Chen Tianqi curiga. Karena Chen Tianqi mengambil langkah pertama dengan mengirim seseorang, dapat dipastikan bahwa dia akan segera datang ke benua angin salju.
Dia tahu ini tidak dapat dihindari, cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Mungkin hari ketika dia dan Chen Tianqi akhirnya bertemu akan menjadi hari ketika mereka bersaing memperebutkan tahta penguasa gerbang Asura. Penguasa gerbang Asura, cincin Asura di jari Huang Xiaolong berkilau. Huang Xiaolong berencana untuk melawan Dewa Templar, dan itu akan menjadi prestasi yang hampir mustahil jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Huang Xiaolong harus merebut posisi penguasa gerbang Asura. Mengendalikan gerbang Asura dan jutaan pengikutnya. Sebenarnya, penguasa tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Penguasa memiliki cincin Asura, penerus sah yang ditunjuk oleh penguasa lama. Bahkan jika kepala domain utama Chen Tianqi tiba di sini, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap penguasa. Zhang Fu berbicara. Huang Xiaolong mengangguk dalam diam. Meskipun Zhang Fu berkata demikian, jika dia ingin menguasai gerbang Asura sepenuhnya, dia harus menaklukkan Chen Tianqi terlebih dahulu. Yang mulia, apakah Anda berhasil memasuki Gua Buddha dalam perjalanan Anda ke Kekaisaran Buddha yang terberkati? Zhao Su melirik Huang Xiaolong, dan dengan hati-hati menanyakan pertanyaan yang telah lama ingin ia ketahui jawabannya. Zhang Fu dan Fei Hou segera mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong. Mendeteksi ekspresi samar pada ketiganya, Huang Xiaolong dapat menebak apa yang ada dalam pikiran mereka. Sambil tersenyum tipis, dia mengangguk, ya, Gunung Sumi yang saleh telah kukekang. Tidak perlu merahasiakan masalah ini dari mereka, mereka akan mengetahuinya dengan satu atau lain cara. Waktu seakan berhenti sejenak bagi Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou. Kemudian ketiganya berlutut memberi hormat, dengan gembira memuji, yang berdaulat tak terkalahkan. Berdaulat dan tak terkalahkan, Gunung Sumi yang saleh. Harta karun nomor 1 yang tercantum dalam harta karun surgawi, sungguh di luar imajinasi mereka bahwa suatu hari penguasa gerbang Asura mereka akan berhasil mengendalikannya. Itulah Gunung Sumi yang legendaris, harta karun yang dikabarkan memiliki kekuatan paling luar biasa di dunia ini selama beberapa ribu tahun. Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil kegirangan. Sebenarnya, Zhao Su dan Zhang Fu tidak sepenuhnya yakin dengan Huang Xiaolong yang akan merebut posisi penguasa gerbang Asura dari Chen Tianqi. Namun, sekarang, mereka tidak ragu lagi untuk mendukung Huang Xiaolong. Jika dia bisa mengendalikan harta surgawi seperti Gunung Sumi yang suci, apakah ada hal yang tidak bisa dia lakukan? Berdirilah, Huang Xiaolong menatap ketiga orang yang berlutut itu dan berkata. Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou memberi hormat sebelum berdiri. Perhatikan persediaan batu roh kelas 1, aku ingin mendapatkan sejumlah batu roh kelas 1. Huang Xiaolong kemudian menambahkan. Sekumpulan, ketiganya tercengang. Bab 237, Benua Angin Salju Keindahan nomor 1. Sekumpulan batu roh kelas 1. Ketiga pria parubaya itu saling bertukar pandang. Yang mulia, untuk apa Anda membutuhkan begitu banyak batu roh kelas 1? Zhao Su mencoba bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, aku punya kegunaan untuk mereka, perhatikan saja dan persiapkan mereka untukku. Baik, Yang mulia, melihat hal ini, Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou tidak berani menanyakan masalah tersebut. Huang Xiaolong kemudian meminta informasi tentang Chen Tianqi dari mereka bertiga. Tak lama kemudian, ketiga sosok itu meninggalkan halaman Huang Xiaolong. Setelah mereka pergi, Huang Xiaolong memasuki kuil Gunung Sumi yang saleh di perut gunung. Sesampainya di aula samping kuil Sumi, Huang Xiaolong menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan memasuki pusat formasi 10 Buddha untuk berlatih seni Sumi yang saleh. Saat Huang Xiaolong berlatih seni Sumi ilahi, secara internal, taktik Asura dan kitab metamorfosa tubuh akan mulai berjalan sendiri. Semua ini terjadi saat roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong melayang di kehampaan di atasnya, tubuh panjang melingkar, melahap dan menyerap tiga energi berbeda yang mengalir turun energi Buddhisme kuno, Ki naga sejati, dan energi spiritual dunia bawah. Di atas angkasa di laut Ki Huang Xiaolong, seekor Buddha emas, seekor naga emas, dan siluet Arkdemon berkilauan terang. Malam pun berlalu dalam latihan. Membuka matanya, Huang Xiaolong menghembuskan ki busuk dari mulutnya. Dengan kecepatan ini, dalam waktu 3 bulan aku bisa naik ke Ordo ke-6. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, Huang Xiaolong diam-diam merasa senang. Xiantian Orde ke-6. Tidak lebih dari 3 tahun berlalu sejak Huang Xiaolong melangkah ke alam Xiantian. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang Huang Xiaolong sendiri tidak berani percaya. Keluar dari kuil Sumi, pandangan Huang Xiaolong menangkap sekilas pagoda harta karun Linglong. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia telah mencapai tingkat kelima Xiantian, jadi dia bertanya-tanya apakah dia akan dapat membuka lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Apa yang akan disimpan di sana pada lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong? Tanpa menunda-nunda, Huang Xiaolong mengerahkan ki tempurnya dan mencoba membuka lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Sebuah cahaya menyilaukan melintas di depan mata Huang Xiaolong, dan setelah membukanya lagi, ia berada di ruang yang berbeda. Keempat sisi ruang ini adalah dinding emas di 4 arah, mirip dengan ruang lapis pertama dan kedua di pagoda harta karun Linglong. Hanya saja, lapis ketiga ini jauh lebih besar. Mata Huang Xiaolong mengamati ruang itu perlahan, langsung terpesona oleh altar agung di tengah ruang itu. Altar pengorbanan yang sangat besar. Di seluruh altar pengorbanan terdapat ukiran-ukiran rune kuno yang padat, yang bergabung menjadi susunan misterius yang besar. Di atas altar pengorbanan terdapat 19 boneka raksasa yang memancarkan cahaya cemerlang seperti kristal. Ke-19 boneka raksasa itu memancarkan tekanan luar biasa. Tidak ada apapun di ruang lapis ketiga selain altar dan 19 boneka di atasnya. Ini, boneka. Huang Xiaolong tertegun sejenak melihat 19 boneka raksasa itu. Dia pernah mendengar tentang boneka dari Zhao Su.
Boneka adalah sesuatu yang disempurnakan oleh orang-orang tertentu menggunakan beberapa metode rahasia. Dari benda mati boneka tidak diragukan lagi setia. Namun, ada perbedaan antara boneka kelas rendah dan kelas tinggi. Boneka kelas rendah tidak memiliki kecerdasan dan berekspresi lamban, mengikuti perintah tuannya, tetapi beberapa boneka kelas tinggi dikatakan memiliki pikiran yang sederhana. Meskipun kurang dibandingkan makhluk hidup pada umumnya, boneka kelas tinggi dapat memiliki pikiran dan tindakan yang independen sampai batas tertentu. Siluet Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, tiba di altar pengorbanan di tengah. Dari jarak dekat, Huang Xiaolong memperhatikan di dahi boneka-boneka raksasa itu, ada pola-pola rahasia kecil, tampak seperti sejenis huruf khusus dari beberapa suku kuno. Bagaimana cara mengendalikan boneka-boneka ini? Huang Xiaolong bertanya-tanya saat dia terbang di sekeliling altar pengorbanan sebelum mendarat di sudut kiri. Di sudut itu, ada serangkaian pola rahasia kuno yang sama yang tidak dapat dipahami oleh Huang Xiaolong. Sambil mengernyitkan alisnya, Huang Xiaolong berasumsi tulisan-tulisan kuno ini menjelaskan metode mengendalikan boneka-boneka ini, tetapi dia tidak tahu apa sebagian besarnya. Sepertinya aku perlu pergi ke Institut Duanren untuk menyelidiki tulisan-tulisan kuno ini. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia merasa bahwa apa yang dijelaskan dalam tulisan-tulisan ini bukanlah metode untuk mengendalikan boneka. Aku bertanya-tanya apakah kekuatanku saat ini memungkinkan aku untuk membuka lapisan keempat juga. Huang Xiaolong segera bertindak atas pemikiran itu, menjalankan ki pertempurannya, mencoba membuka lapisan keempat pagoda harta karun Linglong. Sayangnya, tidak ada reaksi, bahkan setelah kedua kalinya, semuanya tetap diam dan tenang. Karena itu, dia menyerah. Huang Xiaolong merasa agak tertekan karena kegagalannya, yang berarti ia harus menembus alam Xiantian tingkat tinggi sebelum mencoba lagi. Keluar dari pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong meninggalkan perkebunan bukit selatan ke arah Institut Duanren. Tepat saat dia tiba di Institut Duanren, dia bertemu Xie Putih di pintu masuk depan. Xie Putih terkejut saat bertemu Huang Xiaolong dengan cara seperti ini, lalu senyum lebar mengembang di wajahnya saat satu tangan menggenggam bahu Huang Xiaolong. Kubilang, kali ini kau menghilang selama hampir 2 tahun, sayang sekali aku bahkan tidak bisa menemukan seseorang untuk minum bersamaku. Tahukah kau betapa menderitanya aku selama ini? Huang Xiaolong tertawa kecut, kalau begitu, haruskah kita pergi ke rumah anggur sekarang? Apa perlu kau tanyakan, kau tidak bisa kabur hari ini. Seru Xie Putih dengan gembira. Keduanya langsung menuju Sapidity Wine House di area hiburan. Saat melewati rumah merah itu, Xie Putih menyeringai malu, bagaimana? Bagaimana kalau kita bermalam di sini setelah minum? Huang Xiaolong tercengang dengan ide itu, tersenyum pahit lalu menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Xie Putih terkekeh, sejak Yao Fei melarikan diri karena malu, Zhao Wuji, si gelandangan itu, jarang muncul di Institut Duanren lagi. Rumah merah ini sebagian besar ditangani oleh Cui Li, si gelandangan itu, sekarang. Cui Li, kabar ini sungguh tak terduga bagi Huang Xiaolong. Entah mengapa, ia tak dapat mengingat saat-saat ketika pertempuran kota kekaisaran, saat Cui Li menempel padanya, saat-saat merayu. Kalau dipikir-pikir, sudah hampir 2 tahun ia tak bertemu Cui Li. Apa, merindukan gelandangan itu? Melihat berbagai perubahan yang terpancar di wajah Huang Xiaolong, Xie Putih mengejek dengan ramah. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam diam. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berjalan ke rumah anggur Sapidity. Seperti sebelumnya, seperti tradisi, Huang Xiaolong mengambil semua kendi anggur Sapidity yang tersisa untuk hari itu. Gelas berdenting terus-menerus saat Huang Xiaolong dan Xie Putih menikmati anggur mereka. Kudengar kau berada di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Tanya Xie Putih. Huang Xiaolong mengangguk, tidak menyangkal keberadaannya. Xie Putih melanjutkan, kudengar gadis suci Buddha dari kerajaan Buddha yang terberkati, si Xiao Fei adalah wanita tercantik nomor 1 di benua angin salju. Jadi, apakah kau sempat bertemu dengannya saat kau di sana? Si Xiao Fei, si cantik nomor 1 di benua angin salju. Huang Xiaolong bingung dengan banyaknya pertanyaan dan kemudian tertawa masam. Ia menemukan Xie Putih ini tumpang tindih dengan Pangeran Lukai dari kerajaan Luo Tong dari hari ke hari. Memikirkan Lukai, ia bertanya-tanya, bagaimana keadaannya sekarang? Ia mungkin akan naik tahta kerajaan Luo Tong dalam beberapa tahun mendatang. Huang Xiaolong tidak pernah berkesempatan bertemu orang itu sejak dia datang ke kota Kekaisaran Duanren, dan sejujurnya, dia sedikit merindukan orang itu. Huang Xiaolong tidak punya banyak teman, ada Lukai, dan sekarang Xie Putih. Si Xiao Fei itu adalah putri Kaisar Buddha terberkati Si Fantian. Xie Putih melanjutkan topiknya, ada rumor yang datang dari Kekaisaran Buddha terberkati yang mengatakan bahwa jika Si Fantian meninggalkan dunia roh bela diri untuk naik ke dunia Buddha, si Xiao Fei ini akan menjadi orang yang paling mungkin untuk mengambil alih posisinya sebagai permaisuri Kekaisaran Buddha terberkati. Astaga, Huang Xiaolong terkejut. Lupakan saja, jangan bicarakan itu si Xiao Fei. Xie Putih terkekeh, lusa adalah hari pernikahan besar kakakmu, kapan giliranmu? Apakah kamu butuh saudara ini untuk memperkenalkan beberapa gadis kepadamu? Bab 238, Tanah Kekacauan. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa mendengar tawaran Xie Putih yang murah hati, tidak perlu. Bayangan Lilu muncul di benaknya. Xie Putih terkekeh mendengar reaksi Huang Xiaolong, aku sudah mendengar ceritamu. Apakah karena gadis yang dibawa pergi oleh Dewa Templar, Lilu? Huang Xiaolong tidak ingin membicarakannya, jadi, mengganti topik, dia bertanya, apakah kamu tahu rumah lelang mana yang menyimpan batu roh kelas 1? Keluarga Xie memiliki jaringan intelijen yang luas dan Xie Putih dapat memiliki beberapa informasi tentang ini. Kau ingin membeli batu roh kelas 1?
Xie Putih terkejut. Ia melanjutkan, batu roh kelas 1 sangat langka dan 3 perusahaan teratas di Kekaisaran Duanren kita jarang melelangnya, tetapi aku tahu tempat yang memilikinya. Oh, di mana itu? Minat Huang Xiaolong meningkat. Kota Dosa, Negeri Betlam. Xie Putih merendahkan suaranya saat mengucapkan nama tempat itu. Alis Huang Xiaolong berkerut. Zhao Su pernah bercerita tentang tempat ini kepadanya. Betlam Lands adalah tempat yang paling keras, kacau, rumit, haus darah, dan kejam di Martial Spirit World. Di mana-mana, setiap hari penuh dengan pembunuhan, pencurian, dan moral yang buruk dan rusak. Ada 3 benua utama di dunia roh bela diri: benua angin salju, benua awan bintang, dan benua 10 penjuru. Dulunya adalah benua Sifang. Selain ketiga benua ini, ada juga banyak tanah berbahaya dan terlarang. Dan negeri Betlam ini terletak di antara benua angin salju dan benua 10 arah, juga reruntuhan medan perang kuno suku Dewa Purba. Wilayah daratannya dipenuhi udara mati yang tebal dan udara iblis. Iklimnya ekstrim, dari daratan es beku yang membentang sejauh 1000 li hingga gumpalan magma yang membakar, lebih panas dari tungku, dan ada dataran tandus yang luas yang tidak dihuni makhluk hidup. Karena karakteristik unik dari Betlam Lands ini, tidak ada satupun dari 3 benua atau kerajaan tetangga yang mau ambil pusing dengan hal itu. Singkatnya, ketiga benua itu lepas tangan dari Betlam Lands. Di tengah semua kekacauan yang jahat, Sin City menang dan berdiri di atas yang lain sebagai wilayah kekuasaan terbesar di Betlam Lands. Huang Xiaolong dan Xie Putih minum sambil berbincang, 3 jam berlalu saat mereka meninggalkan rumah anggur. Di luar pintu masuk, Xie Putih tiba-tiba berkata, sudah lama sejak kita berdua bertanding, bagaimana kalau bertanding? Huang Xiaolong merasa bingung dengan permintaan yang tiba-tiba itu, tetapi dia menolak, lain kali, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Dia takut Xie Putih akan menerima pukulan yang terlalu besar jika kekuatannya saat ini terungkap. Namun, Xie Putih bersikeras dengan keras, tidak mungkin, aku baru saja menerobos ke tahap ketiga Xiantian beberapa hari yang lalu, hari ini aku benar-benar harus bertarung denganmu sebagai balas dendam atas pertempuran kota kekaisaran 3 tahun lalu. Huang Xiaolong menatap Xie Putih dengan serius, haruskah kita benar-benar bertarung? Xie Putih mengangguk dengan sungguh-sungguh, kita pasti harus melakukannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke ruang pertempuran rahasia di Institut Duanren. Institut Duanren membangun 2 jenis panggung pertempuran di dalam areanya, panggung pertempuran terbuka dan ruang pertempuran rahasia. Para siswa diizinkan menggunakan panggung-panggung ini untuk bertarung dengan siswa lain, bagi mereka yang ingin tetap bersikap tenang, ruang pertempuran rahasia adalah pilihan. Keduanya memasuki ruang pertempuran rahasia bersama-sama, namun hanya dalam waktu 10 menit, keduanya terlihat berjalan keluar lagi. Wajah Xie Putih bengkak dengan memar hitam dan hijau serta sedikit pincang dalam langkahnya. Sementara itu, ekspresi aneh terpancar di wajahnya saat ia melirik Huang Xiaolong dari waktu ke waktu. Ia tertekan, frustrasi, dan banyak emosi kompleks yang bercampur menjadi satu. Huang Xiaolong menatap Xie Putih dan berkata, sudah kubilang lain kali, kaulah yang ngotot untuk bertarung. Xie Putih mengumpat dengan sinis, sialan, dasar orang aneh. Kau benar-benar berhasil menembus Ordo keempat. Sepertinya aku tidak mungkin bisa membalas dendam di masa depan. Setelah memasuki ruang pertempuran rahasia tadi, Huang Xiaolong hanya memperlihatkan kekuatan Xiantian Fourth Order. Meski begitu, Xie Putih dipukuli sampai ia menangis minta ampun dalam waktu 10 menit. Keadaannya hanya bisa digambarkan sebagai menyedihkan, ia bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun di hadapan Huang Xiaolong. Tahun itu, selama pertempuran kota kekaisaran, Huang Xiaolong mengalahkan Xie Putih dengan kekuatan 1 tingkat lebih rendah di tingkat pertama Xiantian. Sekarang kekuatan Huang Xiaolong melebihi dirinya, semua impiannya untuk membalas dendam hancur menjadi debu. Mendengar Xie Putih mengaku kekuatannya berada di tingkat Xiantian keempat, Huang Xiaolong tidak mengklarifikasi kesalahpahaman itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu jika Xie Putih tahu yang sebenarnya, dia tidak hanya telah menembus tingkat Xiantian kelima, kekuatannya sebenarnya mendekati puncak tingkat Xiantian kelima akhir, Xie Putih mungkin akan mulai membenturkan kepalanya ke dinding. Aku punya beberapa pil penyembuh luka, kau mau? Huang Xiaolong menyeringai sambil mengeluarkan botol giok kecil dari cincin Asura. Xie Putih menggerutu saat tangannya terulur untuk mengambil botol itu, tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih lembut? Huang Xiaolong tertawa, kalau begitu, lain kali aku akan bersikap lebih lembut. Xie Putih menggigil kedinginan saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, lupakan saja, tidak peduli siapa yang akan kuajak bertanding, aku tidak akan mencarimu. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat kemudian, Xie Putih meninggalkan Institut Duanren, sementara Huang Xiaolong menuju perpustakaan institut. Di pintu masuk perpustakaan, tepat saat Huang Xiaolong ingin masuk, dia dihentikan oleh salah satu siswa yang berjaga. Pustakawan siswa itu menatap Huang Xiaolong dari atas ke bawah sambil berkata, apakah kamu siswa baru? Apakah kamu tidak tahu peraturan institut? Untuk memasuki perpustakaan, semua siswa harus menunjukkan lencana siswa dan mengenakan jubah institut. Alis Huang Xiaolong sedikit mengernyit. Memang, ada peraturan seperti itu di Institut Duanren, namun, dalam keadaan normal, pustakawan mahasiswa tidak akan benar-benar meminta setiap mahasiswa yang memasuki perpustakaan untuk mengenakan jubah dan memajang lencana institut. Karena tidak ada yang berani menyamar sebagai mahasiswa Institut Duanren kecuali mereka merasa sudah cukup hidup. Tapi, pustakawan mahasiswa ini tidak mengenaliku. Baru 2 tahun sejak aku meninggalkan institut, Huang Xiaolong menyentuh dagunya saat pikiran ini terlintas di benaknya. Saat ini, saya tidak membawa lencana mahasiswa institut, kata Huang Xiaolong, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, meskipun ia mungkin tidak membawa lencana mahasiswa institut, ia memiliki token emas Duanren dan sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengeluarkannya.
Sayangnya, tindakan pustakawan mahasiswa itu lebih cepat. Sambil mencibir, ia berkata, tidak membawa lencana mahasiswa. Bajingan kecil, kurasa kau sama sekali bukan mahasiswa Institut Duanren. Beraninya kau menyamar sebagai salah satu mahasiswa Institut Duanren. Huang Xiaolong tercengang mendengar tuduhan itu, senyum kecut muncul di sudut mulutnya. Namun pustakawan mahasiswa itu menjadi lebih berani dan melanjutkan, bajingan kecil, kau benar-benar mencari kematian dengan berani menyamar sebagai mahasiswa Institut Duanren kami. Ayo, kau ikut denganku ke aula hukuman. Tangannya terulur, ingin menangkap Huang Xiaolong. Pustakawan mahasiswa ini tidak tampak lemah, hembusan angin kencang terbentuk saat jari-jarinya menekuk membentuk cakar, mengulurkan tangan. Huang Xiaolong berdiri dengan tenang, menunggu. Ketika tangan pustakawan mahasiswa itu mendekat di hadapannya, Huang Xiaolong mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menekan ke depan, langsung menghancurkan serangan cakar itu. Pustakawan mahasiswa itu merasakan suatu kekuatan yang sangat besar menyerbu ke arahnya, mendorongnya berulang kali hingga ia mencapai sudut. Karena berhasil ditangkis dengan mudah oleh Huang Xiaolong, pustakawan mahasiswa itu terkejut sekaligus marah. Ia mencoba lagi untuk menahan Huang Xiaolong, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, keluar dengan kekuatan penuh. Tunggu, teriak Huang Xiaolong. Hal itu diabaikan oleh pustakawan mahasiswa, telapak tangannya terus membidik ke arah Huang Xiaolong, lebih kuat dari sebelumnya, dipenuhi dengan jejak niat membunuh. Melihat hal ini, mata Huang Xiaolong menjadi dingin karena kesabarannya mulai menipis. Ketika pustakawan mahasiswa itu sudah cukup dekat, tubuh Huang Xiaolong bergoyang ke samping, telapak tangannya bergerak keluar dan mendaratkan pukulan telapak tangan di dadanya. Pustakawan mahasiswa itu berteriak, tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Teriakannya menarik perhatian orang lain, langkah kaki yang bergemuruh menyerbu dari segala arah menuju pintu masuk perpustakaan. Bab 239, Seni Boneka Kuno. Mendeteksi lebih dari selusin aura kuat yang menyerbu ke arahnya, Huang Xiaolong tetap tenang. Dalam beberapa saat, beberapa pustakawan mahasiswa mengepung Huang Xiaolong. Di antara selusin pustakawan mahasiswa itu, sebagian besar menunjukkan ekspresi heran saat melihatnya. Jelas, beberapa dari mereka mengenali Huang Xiaolong. Pada titik ini, pustakawan mahasiswa pertama yang terlempar oleh telapak tangan Huang Xiaolong bangkit dari lantai dan berjalan sempoyongan ke sisi teman-temannya, dan secara khusus, melapor kepada salah satu dari mereka, kakak senior Chen, bajingan ini ingin masuk tanpa izin ke perpustakaan, menyamar sebagai mahasiswa Institut Duanren. Aku mencoba menghentikannya tetapi dia menyerang dan melukaiku. Para pustakawan mahasiswa yang mengenali Huang Xiaolong menjadi pucat pasi setelah mendengarnya. Terutama kakak senior Chen. Tangannya terjulur karena marah, menamparkan pustakawan mahasiswa itu dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya jatuh sebelum berbalik dan menghadap Huang Xiaolong yang sedang berlutut. Tuan Muda Huang, dia buta karena tidak dapat mengenali Yang Mulia, mohon maafkan kami. Orang-orang lain yang mengenali Huang Xiaolong segera mengikutinya sambil berlutut karena khawatir, sedangkan pustakawan siswa pertama terperangah dan berdiri dengan linglung saat dia melihat sekelompok ahli siswa termasuk kakak senior Chen berlutut. Tidak dapat mengenali kakak senior Anda. Huang Xiaolong menatap kakak senior Chen, yang berlutut di depannya. Apakah dia terlihat begitu tua? Tidak apa-apa, kalian semua bangun, kata Huang Xiaolong. Kakak senior Chen ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berdiri. Meskipun dia berdiri, pinggangnya condong ke sudut yang hormat dengan kepala menunduk, tidak berani menatap Huang Xiaolong secara langsung. Pustakawan mahasiswa lainnya berdiri dalam posisi yang sama. Bisakah aku masuk sekarang? Tanya Huang Xiaolong. Kakak senior Chen tercengang mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, tidak dapat memahami maksudnya, dia tetap terdiam. Bisakah aku masuk sekarang? Huang Xiaolong bertanya lagi ketika tidak ada jawaban. Kakak senior Chen bereaksi kali ini, mengangguk penuh semangat, tentu saja, bangsawan muda Huang. Tolong, lewat sini bangsawan muda Huang. Dengan cepat melangkah ke samping, memberi ruang yang lebar bagi Huang Xiaolong untuk lewat. Murid-murid lainnya berpisah ke samping, membuat jalan besar di tengah. Huang Xiaolong mengangguk, mengangkat kakinya dan berjalan memasuki perpustakaan. Baru setelah Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, kakak senior Chen menegakkan punggungnya, keringat dingin tampak membasahi bagian belakang jubahnya. Telapak tangannya meneteskan keringat dari dahinya. Beberapa murid yang masih bingung siapa Huang Xiaolong, datang ke samping kakak senior Chen, dengan hati-hati bertanya, kakak senior Chen, siapa anak itu tadi? Kakak senior Chen mengamati wajah-wajah yang berkerumun di sekitarnya, lalu perlahan mengucapkan 3 kata dari mulutnya, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Seperti sambaran petir yang tiba-tiba di hari yang cerah, para siswa gemetar dan mata mereka membelalak karena ketakutan. Sementara pustakawan siswa pertama yang baru saja bangkit dari lantai untuk kedua kalinya merasakan kakinya melemah, gemetar tak terkendali, dan jatuh dengan pantat terlebih dahulu ke tanah. Orang itu ternyata adalah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, orang yang bahkan Kaisar Duanren perlu sapa sebagai bangsawan muda Huang dengan sopan. Oh ibuku, jadi itu tadi yang tua. Setelah waktu yang lama, salah seorang pustakawan mahasiswa berseru keras ketika kebenaran terungkap. Kakak senior Chen itu menatap pustakawan siswa pertama, saya harap bangsawan muda Huang tidak menyalahkan kita. Kalau tidak, bukan hanya kita, bahkan keluarga kita pun bisa terlibat. Sementara diskusi yang mengejutkan sedang berlangsung di garis depan, Huang Xiaolong tiba di bagian bahasa kuno perpustakaan, membolak-balik buku satu demi satu dari rak dan membandingkannya dengan pola-pola seperti rahasia kuno yang terukir di tepi altar pengorbanan. Ada lebih dari satu bahasa kuno yang pernah ada. Klan binatang iblis kuno dan ras manusia kuno menggunakan bentuk tulisan yang berbeda dan hanya ras manusia kuno saja yang memiliki banyak bentuk yang berbeda, berdasarkan keunikan suku mereka sendiri.
Suku Linglong. Dari sekian banyak buku yang telah diambilnya dari rak, Huang Xiaolong menemukan teks-teks kuno yang mirip milik suku Linglong di halaman-halaman buku tua yang menguning. Membandingkannya dengan teks yang dilihatnya di altar pengorbanan, mata Huang Xiaolong bersinar dengan gembira. Menurut kitab lama, suku Linglong adalah salah satu dari 10 suku manusia terbesar. Tubuh Linglong emas. Tiba-tiba, Huang Xiaolong terkejut saat membaca lebih lanjut, karena buku itu menyebutkan tubuh Linglong emas. Matanya menyipit karena konsentrasi. Keterkejutannya meningkat saat buku itu menyatakan bahwa tubuh Linglong emas berasal dari kitab suci suku Linglong kuno. Mungkinkah pagoda harta karun Linglong telah disempurnakan oleh suku Linglong kuno? Gelombang besar muncul di hati Huang Xiaolong, karena keterampilan warisan pagoda harta karun Linglong tidak lain adalah tubuh Linglong emas. Selain itu, pola teks pada altar pengorbanan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong cocok dengan teks suku Linglong kuno. Tidak diragukan lagi, pagoda harta karun Linglong pasti berhubungan dengan suku kuno ini. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaoling akhirnya selesai menerjemahkan teks di altar pengorbanan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Seni boneka. Kalimat ini terlontar dari mulut Huang Xiaolong. Altar pengorbanan itu sebenarnya merekam sebuah seni boneka kuno. Catatan tersebut menyatakan bahwa mengolah seni boneka kuno dapat terus-menerus melembutkan dan memperkuat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang. Semakin kuat dan hebat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang, semakin tinggi peluang mereka untuk memurnikan boneka bermutu tinggi, yang lebih hebat. Huang Xiaolong sangat gembira. Seni boneka kuno ini dapat melembutkan dan memperkuat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang. Huang Xiaolong tidak kekurangan teknik kultivasi ki pertempuran atau keterampilan pertempuran, satu-satunya hal yang tidak dimilikinya adalah cara untuk meredam kekuatan spiritualnya. Saat Huang Xiaolong keluar dari perpustakaan, langit sudah gelap. Saat dia sampai di pintu masuk, belasan pustakawan mahasiswa masih ada di sana. Melihat Huang Xiaolong muncul dari dalam perpustakaan, mereka semua menggigil tanpa alasan, bergegas maju sambil berteriak, "Bangsawan muda Huang, kau keluar." Mata Huang Xiaolong menyapu mereka, dia tahu betul alasan para siswa ini masih menunggunya di sini. Dia berkata terus terang, "Baiklah, aku tidak menyalahkan kalian semua atas masalah ini, pulanglah." Huang Xiaolong benar-benar tidak menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik karena seni wayang kuno. Huang Xiaolong pergi setelah meninggalkan kalimat itu kepada pustakawan siswa. Baru saat itulah kakak senior Chen dan yang lainnya bisa bernapas lega seolah-olah mereka baru saja lolos dari malapetaka terbesar dalam hidup mereka. Ketika Huang Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate, ia segera memasuki lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Dalam satu lompatan, ia mendarat di altar pengorbanan di tengah. Membaca teks kuno itu sekali lagi, menghafalnya, ia duduk bersila dan mulai berlatih, mengikuti metode yang disebutkan. Inti dari mempraktikkan seni boneka kuno ini adalah meditasi, meditasi, dan meditasi. Bermeditasi untuk merasakan segala sesuatu di dunia, membiarkan jiwanya menyatu dengan ruang di sekitarnya, merasakan setiap hembusan angin, setiap tetes air, setiap percikan api di ruang di sekitarnya, memungkinkan mereka untuk meredam kekuatan spiritualnya. Malam berlalu dengan cepat. Meski hanya satu malam, Huang Xiaolong bisa merasakan peningkatan signifikan dalam kekuatan spiritualnya. Sepertinya aku harus berlatih setidaknya 3 bulan sebelum aku bisa mulai mengendalikan boneka-boneka ini. Huang Xiaolong menatap 19 boneka raksasa itu. Ia memperkirakan bahwa dengan kecepatan latihannya, ia membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai penyelesaian minor dalam seni boneka kuno, memasuki level pertama untuk membuat tanda jiwa. Hanya setelah membuat tanda jiwa pada boneka, barulah dianggap mengendalikan mereka sepenuhnya. Bab 240, masalah benar-benar datang. 2 hari berlalu dengan sibuknya persiapan pernikahan. Pada hari ini, Huang Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong, tempat ia menghabiskan 2 hari terakhir menyempurnakan jurus telapak Buddha tanah ciptaannya sendiri. Telapak Buddha tanah Huang Xiaolong terinspirasi oleh jutaan patung Buddha di Gua Buddha, tekanan spiritual tak kasat mata yang berasal dari setiap gelombang patung Buddha yang luas dan pengaruhnya terhadap jiwa, sementara seni boneka kuno adalah teknik kultivasi langka yang memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Dengan demikian, berlatih seni boneka kuno sangat meningkatkan kekuatan serangan telapak Buddha tanah Huang Xiaolong. Setelah 2 hari berlatih, Huang Xiaolong melihat kemajuan besar dalam ER-10 Buddha Palem miliknya. Namun, Huang Xiaolong tidak mengabaikan Godly Sumi Art, Asura Tactics, dan Body Metamorphose Scripture miliknya. Ia semakin kuat dari hari ke hari. Saat Huang Xiaolong muncul, Zhao Su dan Zhang Fu langsung merasakan perubahan pada aura Huang Xiaolong, cukup untuk membuat 2 ahli alam Sein tingkat tinggi meratap kagum. Bagaimana keadaan akhir-akhir ini? Huang Xiaolong bertanya pada Zhao Su dan Zhang Fu ketika dia melihat mereka. Menjawab pertanyaan penguasa, semuanya normal. Zhao Su segera menjawab. Huang Xiaolong berjalan menuju aula besar dan sambil berjalan, dia memperingatkan mereka, tingkatkan tindakan pertahanan untuk hari ini, semua orang harus ekstra waspada. Hari ini adalah hari pernikahan saudara perempuannya. Huang Xiaolong punya firasat kuat, bangsawan muda tak berperasaan Yao Fei pasti akan memilih untuk mencemari hari pernikahan saudara perempuannya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong tiba di aula besar tempat Huang Peng, Su Yan, dan Huang Xiaohai sedang menunggu. Melihat Huang Xiaolong masuk, mereka bertiga berdiri dan berkumpul di sekelilingnya. Ayah, Ibu, Huang Xiaolong menyapa, Longer, kau di sini. Su Yan tersenyum sambil menarik Huang Xiaolong ke kursi di sebelahnya. Di mana Ah Min? Huang Xiaolong melihat sekeliling, bertanya ketika dia tidak melihat saudara perempuannya. Sedang merias wajahnya, dia seharusnya segera keluar. Keluarga Guo akan tiba sekitar 1 jam lagi. Su Yan menjawab sambil tertawa kecil. Jelas terlihat bahwa dia sangat bahagia.
Huang Xiaolong mengangguk. Desahan kecil terdengar di dalam hatinya, dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, iring-iringan pernikahan keluarga Guo akan menjemput saudara perempuannya, Huang Min. Meskipun jarak antara Southern Hill Estate dan Guo Mansion tidak terlalu jauh, setelah hari ini, saudara perempuannya akan dihitung sebagai anggota keluarga Guo. Meski begitu, Huang Xiaolong bahagia untuk Huang Min, dia menemukan seseorang yang dicintainya dan ingin bersamanya. Huang Xiaolong tinggal di aula besar, menghabiskan waktu luang bersama orang tua dan adik laki-lakinya. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong berkata, mereka mungkin sudah dekat, mari kita pergi dan melihat-lihat. Huang Peng, Su Yan, dan Huang Xiaohai mengangguk senang. Oleh karena itu, keempatnya berdiri dan menuju ke halaman Huang Min. Tuan, Nyonya, Tuan Muda, dan Tuan Muda ketiga. Ketika mereka tiba di halaman Huang Min, para pelayan dan pengawal berlutut memberi hormat. Di mana nona kedua? Tanya Huang Peng. Menjawab Tuan, nona kedua sedang merias wajahnya, dia akan segera siap. Salah satu pelayan menjawab. Huang Peng mengangguk dan mereka berempat memasuki ruang luar kamar kerja Huang Min. Ayah, ibu, kakak, adik kecil. Huang Min baru saja selesai merias wajahnya ketika melihat keempat orang itu masuk dan memanggilnya dengan penuh semangat sambil berdiri. Semua orang tertawa dan mengangguk, memuji penampilan Huang Min. Adikku yang paling cantik hari ini. Huang Xiaolong memuji. Huang Xiaolong berkata jujur, riasan wajah yang tipis menonjolkan kemudahan Huang Min dengan sedikit kesan wanita glamor yang sedang berkembang, segar dan memikat. Huang Min tersipu malu, kakak, kamu hanya tahu cara menggodaku. Kakak satu itu benar. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Huang Xiaohai menimpali dengan senyum lebar di wajahnya. Huang Min tersenyum manis, benarkah? Dengan ekspresi serius, Huang Xiaohai bersikeras, benarkah? Interaksi kecil ini membuat orang lain di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Su Yan tiba-tiba melangkah maju, menarik Huang Min ke dalam pelukannya. Matanya sedikit memerah, dengan air mata berkilauan yang mengancam akan jatuh. Ibu, tangis Huang Min. Bahkan dia pun terpengaruh oleh air mata Su Yan. Kamu, apa yang kamu tangisi? Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Lagi pula, Miner tidak akan kembali ke sini. Huang Peng menghibur istrinya. Huang Min mengangguk dengan tegas, ibu, aku akan sering kembali untuk mengunjungi kalian semua. Su Yan menyeka air matanya, tersenyum dan mengangguk. Putri kesayangannya akan menikah. Su Yan bahagia, tetapi lebih dari itu, dia enggan berpisah dengannya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dentuman suona, genderang, dan gong dari luar. Tanda bahwa iring-iringan pengiring pengantin dari keluarga Guo telah tiba untuk menjemput sang pengantin. Ayo keluar, ujar Huang Xiaolong. Semua orang setuju. Jadi, Su Yan memegang tangan Huang Min saat mereka berjalan keluar dari halaman Huang Min menuju pintu masuk perkebunan. Pintu masuk utama sangat ramai saat mereka sampai di sana, selain dari anggota prosesi pernikahan pengiring pengantin dari keluarga Guo, ada murid-murid dari kekuatan lain yang memadati jalan. Keluarga Guo mengerahkan segenap tenaga untuk iring-iringan pernikahan, 3 hingga 400 orang cukup untuk berbaris dari pintu masuk Southern Hill Estate hingga ujung jalan lainnya. Melihat Huang Min dan yang lainnya keluar dari perkebunan, Guo Tai, yang berada di barisan terdepan, bergegas menyambut mereka. Dia pertama kali menyapa Huang Peng dan Su Yan, paman, bibi, dan kemudian dengan hormat ke arah Huang Xiaolong, kakak. Meskipun hari ini adalah hari pernikahan mereka, Guo Tai dan Huang Min harus melalui upacara terlebih dahulu, sebelum ia dapat mengubah cara ia menyapa Huang Peng dan Su Yan. Su Yan mengangguk dan berjalan ke arah Guo Tai, melepaskan tangan Huang Min dari tangannya sendiri dan meletakkannya ke tangan Guo Tai. Sebuah isyarat simbolis bahwa ia menyerahkan putrinya kepada Guo Tai. Saat melakukan ini, Su Yan tidak dapat menahan diri dan setetes air mata mengalir di sudut matanya. Guo Tai, Huang Xiaolong mengingatkan, kamu harus memperlakukan adikku dengan baik. Jika kamu berani menggertaknya atau membuatnya merasa dirugikan dengan cara apapun, aku tidak akan mengampuni kamu. Guo Tai sedikit takut namun dia berjanji, jangan khawatir, kakak, aku pasti akan memperlakukan Miner dengan baik, aku benar-benar tidak akan membiarkan dia dianiaya. Huang Xiaolong mengangguk, puas. Tak lama kemudian, iring-iringan pengantin keluarga Guo mengangkat tandu pengantin merah dengan Huang Min duduk di dalamnya dan mulai berjalan menuju ke rumah Guo. Air mata yang mengalir bagaikan mutiara jatuh di pipi Su Yan saat dia melihat prosesi pernikahan keluarga Guo berlalu, semakin mengecil di pandangannya. Huang Peng membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata penghiburan yang keluar. Ayah, ibu, mari kita kembali dulu. Huang Xiaolong membujuk. Menurut tradisi martial spiritual, keluarga gadis itu perlu menunggu sampai prosesi pernikahan mencapai kediaman calon suami sebelum mereka dapat pergi untuk upacara berikutnya. Sambil mengangguk, mereka semua kembali ke dalam perkebunan. Namun, saat semua orang berbalik, Huang Xiaolong tiba-tiba berbalik, matanya mengamati ujung jalan dengan waspada. Longer, ada apa? Huang Xiaolong menjawab, tidak ada. Namun, tatapan matanya mengandung makna yang lebih dalam saat menatap Zhao Su dan Zhang Fu. Keduanya menganggukkan kepala sedikit dan menghilang begitu saja tanpa ada yang menyadarinya. Huang Xiaolong tetap menunggu di tempat yang sama setelah ia memberitahu Huang Peng, Su Yan, dan adik laki-lakinya untuk masuk terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Zhao Su dan Zhang Fu kembali. Lalu, Huang Xiaolong bertanya. Keduanya menggelengkan kepala, menjawab sovereign, kami tidak menemukan apapun. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dia yakin dia merasakan sedikit niat membunuh. Meskipun itu hanya sesaat. Kemudian, hati Huang Xiaolong hancur, prosesi pernikahan keluarga Guo. Zhao Su, Zhang Fu, kalian berdua segera pergi menyusul tim pernikahan keluarga Guo.
Huang Xiaolong berkata dengan cemas. Zhao Su dan Zhang Fu saling bertukar pandang, mereka pun mengerti apa yang dimaksud Huang Xiaolong. Huang Xiaolong takut Yao Fei mungkin akan bergerak melawan tim iring-iringan pernikahan. Ya, Yang Mulia, keduanya sudah menghilang sebelum suara itu berakhir. Huang Xiaolong sedikit rileks setelah mengirim Zhao Su dan Zhang Fu ke sana. Namun, beberapa saat setelah Zhao Su dan Zhang Fu pergi, fluktuasi energi yang kuat datang dari kejauhan, dekat dengan Southern Hill Estate. Wajah Huang Xiaolong menegang, mereka benar-benar menargetkan prosesi pernikahan keluarga Guo. Kakak, Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, berlari cepat menuju sumber fluktuasi energi. Dia adalah perempuan pertama yang lahir di keluarga tersebut, oleh karena itu HXH memanggilnya kakak perempuan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.